Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah. Nah ini kalau udah di segmen 4, saya akan selalu memberikan tips-tips dan juga trik gimana caranya, pokoknya apapun yang kita bahas selalu ada tips dan triknya. Ini karena ada di komunitas peduli lagu anak Indonesia, saya mau ke Kak Sandi dulu. Kak Sandi kasih tips dong buat para orang tua di rumah nih, biar gimana caranya anak-anak lebih peduli lebih mengetahui tentang lagu-lagu seusianya mereka. Ayo dong Kak, silakan. Oke, mungkin yang pertama yang biasa aku sampaikan adalah orang tua menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas tumbuh kembang anak gitu. Oke. Makanya orang tua harus tahu gitu anak-anak itu kondisinya seperti apa, kondisi psikologisnya, kondisi emosional seperti apa gitu. Yang terpenting adalah menjaga pergaulannya gitu ya. Pergaulan ini bukan cuma sama teman-teman, tapi juga sama gadgetnya masing-masing gitu. Kadang-kadang kita nggak ngontrol ya anak kita lagi nonton apa atau mengkonsumsi hiburan apa gitu. Kadang-kadang misal ditinggal kerja, terus kemudian di rumah dengan asisten rumah tangga nonton sinetron gitu misal, yang dikit banyak pada akhirnya mempengaruhi apa yang dia percayai kayak gitu dan sebagainya gitu. Yang pertama kontrol sih gitu. Terus yang kedua adalah ya untuk memperkenalkan lagu anak-anak ya sebisa mungkin orang tua juga belajar lagi gitu lagu-lagu anak, coba di-recall lagi lagu-lagu anak, mungkin bisa dinyanyikan sehari-harinya kayak gitu sih Kak. Atau mungkin ketika di mobil atau mungkin di perjalanan seperti itu mungkin bisa diputar juga gitu. Itu dia benar-benar. Iya benar-benar. Karena aku yakin kok anak-anak itu akan sangat suka gitu ketika dia mendengarkan lagu-lagu yang memang seusianya dia gitu. Buktinya aja sebenarnya anak-anak itu kan polos ya gitu, bagaimana kita mengarahkan mereka gitu, bukan jangan sampai mereka yang menyetir kita sebagai orang dewasa. Setuju sekali sama Kak Sandi. Nah, harapan kamu kepada anak-anak Indonesia apa Kak? Oke, kalau harapanku untuk anak-anak Indonesia sebenarnya tetap jadi diri sendiri gitu. Apapun potensinya, apapun potensi kamu, kamu itu berharga gitu. Karena ya namanya anak Indonesia adalah masa depannya Indonesia gitu kan. Terus yang kedua adalah ya sebisa mungkin untuk aware gitu maksudnya, sadar terhadap tumbuh kembangnya dia sendiri gitu, apa yang baik buat kamu dan apa yang buruk gitu mungkin bisa dipilah-pilah, terus coba lakukan hal-hal yang positif gitu. Misal kalaupun suka bernyanyi gitu, coba nyanyikan lagu-lagu anak sebagai opsi, seperti itu Kak. Oke, setuju. Terus saya mau ke Kak Mary deh. Kak Mary, ini sebenarnya komunitas ini tuh ngebuka untuk para relawan mendaftarkan diri nggak sih? Atau kalau misalnya iya, syaratnya seperti apa? Kalau atau gimana? Kalau untuk relawan, biasanya kita buka open recruitment. Tahun kemarin kita ngebuka oprek untuk relawan HPDD. Humas Publikasi, Dokumentasi, dan Desain. Jadi tipenya nanti akan berjangka sekitar 6 bulanan. Nanti setelah itu tergantung dari relawannya, kita biasanya menawarkan ingin lanjut lagi atau cukup sampai di situ aja. Oke. Itu ada syarat khusus nggak kalau untuk relawan sendiri? Untuk syarat khususnya nggak ada sih Kak. Tapi mungkin yang suka dengan anak-anak itu pastinya. Terus kalau mungkin di divisi lain, kalau di divisi aku HPDD itu khusus bisa desain, terutama software-software yang memang sudah aku tentukan gitu. Tapi kalau untuk di divisinya Departemen Musik, pastinya harus bisa nyanyi, bisa main alat musik. Oke. Nah, kalau harapannya Kak Mary sendiri terhadap anak-anak Indonesia, apa Kak? Harapannya sebenarnya hampir sama kayak Kak Sandy, tapi mungkin aku lebih ke apa ya? Mohon untuk dipedulikan lagi anak-anak di Indonesia, terutama anak yang istilahnya tidak berjangka dengan
digital ataupun yang lainnya. Karena anak-anak di Indonesia kan nggak cuma di Jakarta ataupun di daerah yang kota, tapi di daerah yang tidak terjarak oleh jangka waktu atau yang jarak, itu juga harus dipedulikan. Karena masih banyak yang tidak mendapatkan pendidikan, apalagi yang istilahnya informasi yang mereka dapatkan gitu kan. Oke, benar. Jadi jangan sampai ada kesenjangan sosial juga di antara anak-anak ibu kota sama anak-anak di daerah atau apalagi di pelosok. Terus kalau bisa memang akses pendidikan semuanya bisa didapat dengan sama rata, dan gimana pun juga anak-anak ini kan penerus bangsa gitu. Jadi memang harus mendapatkan yang terbaik dan dimulai dari sekarang. Oke, baiklah. Ini tadi kan aku udah bilang nih sama Kak Sandy sama Kak Mary, kalau misalnya di segmen terakhir ini kita bakalan nyanyi lagu bareng-bareng sebelum kita closing. Ini aku udah di 5 menit terakhir sebenarnya, tapi aku sebelum kita nyanyi bareng, aku pengen Kak Sandy untuk menggambarkan tentang kapela ini sendiri dalam 5 kata. Menurut Kak Sandy, kapela apa Kak? Ceria, peduli, lagu, bingung, anak-anak, masa depan. Oke, luar biasa. Ceria, peduli, lagu, anak-anak, masa depan, itu semua harapan kayaknya. Kalau Kak Mary, coba 5 kata tentang kapela. Lagu, bermain, belajar, gembira, pendidikan. Mau lagi Kak, ini udah 5 Kak. Sudah lima. Oke. Intinya adalah memang kita semua tuh berharap yang terbaik ya untuk anak-anak, berharap juga dan kalau misalnya ini aku jujur aku sangat amat surprise gitu ada komunitas yang seperti kalian gitu, komunitas peduli lagu anak Indonesia gitu ya. Aku pikir selama ini mungkin kalau bukan kalian siapa lagi orang-orang yang mau peduli gitu terhadap memperhatikan hal-hal yang kayak gini yang mungkin orang-orang lain bahkan orang tua anak sendiri gitu bisa abai sama hal kayak gini. Terima kasih loh untuk kalian berdua karena kalian berdua perwakilan dari kapela gitu untuk akhirnya bisa apa sih kayak kalau aku sendiri kayak oh iya ya bisa menampar diri aku kalau sebenarnya daripada kita abai dengan hal-hal kayak gini, sebenarnya anak kecil juga dibutuhkan. Mulai yuk dari sekarang untuk kembali lagi mendengarkan lagu-lagu anak-anak untuk anak-anak kita semua. Nah, ini udah di segmen terakhir. Kita tadi udah mau janjian ceritanya. Kita mau nyanyi lagunya Tasya sama Silon Seven yang judulnya Jangan Takut Gelap, bener ya? Ya. Ini Kak Sandi udah siapin gitarnya, Kak Ferry udah siapin suaranya, aku siapin tepuk tangannya. Kita jadi gini, sebelum kita nyanyi bareng, aku sekalian mau closing dulu untuk pemirsa TVmu juga terima kasih telah menyaksikan kami di podcast TV Show TV Muhammadiyah. Jangan lupa untuk terus menyaksikan kami di jam dan yang sama dan terima kasih juga sekali lagi untuk Kak Sandi sama Kak Mary. Dan ini persembahan terakhir dari kita bertiga. Silakan Kak Sandi. Oke. Jangan lupa esok kita punya janji. Semakin cepat kita tidur, semakin cepat kita bertemu kembali. Semuanya yuk, refnya. Yo Kak Mary. Berdoalah sebelum kita tidur. Jangan lupa cuci kaki tanganmu. Jangan lupakan mama papa kita. Sekali lagi. Berdoalah sebelum kita tidur. Jangan lupa cuci kaki tanganmu.
Jangan lupa doakan mama papa kita. Terima kasih untuk Kak Sandy dan Kak Mary. Sehat selalu ya. Dan terima kasih juga untuk pemirsa TV Muhammadiyah. Dan semoga hari ini kita bahagia bersama. Karena gak cuma saya merasakan ambience kita kembali ke masa kecil kita di usia 9 tahun. Dan semoga juga pemirsa TV menyaksikan juga merasa kembali. Dan tetap semangat untuk terus menebarkan bahwa sebenarnya lagu anak-anak itu untuk penting didengarkan ke anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.